K2 Prodi Akidah dan Filsafat Islam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah pemikiran Abdur Rauf Asingkili. Baik, pertama di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Abdur Rauf Asingkili. Abdur Rauf Asingkili merupakan seorang ulama besar Aceh yang memiliki pengaruh besar dalam hal penyebaran agama Islam di Sumatera dan Nusantara. Abdur Rauf Asingkili memiliki nama lengkap yaitu Aminuddin Abdur Rauf bin Ali Al-Jawi Tsummal Fansuri Asingkili. Ia lahir pada tahun 1024 Hijriah atau 1615 Masehi di daerah Aceh Singkil. Nama Asingkili sendiri dinisbahkan kepada tanah kelahirannya yaitu Singkil yang sebelumnya merupakan wilayah Aceh Selatan. Menurut riwayat masyarakat, keluarganya berasal dari Persia atau Arabia yang datang dan menetap di Singkil Aceh pada akhir abad ke-13. Ayahnya Asingkili bernama Syekh Ali Fansuri. Beliau ini masih bersaudara dengan Syekh Hamzah Fansuri yang terkenal dengan Torekot Wahdatul Wujudnya. Dan Abdur Rauf Asingkili ini sebagai seorang anak dari keluarga yang paham agama dan juga mengetahui banyak disiplin ilmu, dia memulai pembelajaran dan pendidikan sejak kecil melalui ayahnya. Dengan merasa belum puasnya untuk menuntut ilmu, membuatnya melakukan perjalanan jauh untuk memperoleh ilmu yang lebih banyak dan mendalam. Salah satunya melalui ibadah haji. Asingkili mendapatkan kesempatan tersebut untuk memperbanyak ilmunya. Maka dari itu, ia tidak langsung pulang setelah menyelesaikan rukun-rukun haji, melainkan menetap untuk sementara. Selama sekitar 19 tahun menghimpun ilmu di Timur Tengah, Abdur Rauf tidak hanya belajar di Mekah saja, namun ia juga mempelajari ilmu keagamaan dan tasawuf di bawah bimbingan guru-guru yang termasyhur di Madinah. Di kota ini, ia belajar agama terutama tasawuf kepada dua orang tokoh sufi besar yang memegang posisi penting dalam jaringan ulama di dunia Islam. Dua ulama besar tersebut adalah Syekh Safiyuddin Ahmad Al-Dajjani Al-Qushashi yang merupakan seorang ulama besar Mekah dan Syekh Ibrahim Al-Qurani yang merupakan seorang ulama besar Madinah. Sekembalinya Abdur Rauf ke Aceh, ia mengamalkan ilmunya dengan mendirikan sebuah sekolah di Aceh. Setelah itu, ia kemudian diangkat menjadi mufti atau qadhi yang bertanggung jawab atas administrasi masalah keagamaan dengan sebutan Malik Al-Adil, yang menggantikan Syekh Shaif Al-Rijal yang wafat tidak lama setelah ia kembali ke Aceh. Syekh Abdur Rauf Asingkili meninggal pada tahun 1105 Hijriah atau 1693 Masehi dalam usia 73 tahun. Ia dimakamkan di Kuala Aceh, pada tepatnya Desa Dea Raya, Kecamatan Kuala, sekitar 5-15 km dari Banda Aceh. Dari sinilah ia dikenal juga sebagai Syekh Kuala atau Tengku di Kuala. Yang kedua yaitu tentang pemikiran Abdur Rauf Asingkili. Abdur Rauf Asingkili menginginkan harmoni atau syariat dan torekot. Dalam sejumlah karya, ia menyatakan tasawuf harus bekerja sama dengan syariat, sebab hanya dengan kepatuhan yang total terhadap syariat, maka seseorang pencari di jalan sufi dapat memperoleh pengalaman hakikat yang sejati. Ajaran tasawuf yang dikembangkan Syekh Abdur Rauf Asingkili seolah ingin menjadi jembatan bagi perbedaan tajam antara dua aliran tasawuf yang berkembang pada saat itu, yaitu paham Wahdatul Wujud atau Wujudiyah dan paham Syuhudiyah. Dua kelompok ini, yang pertama diwakili oleh Syekh Hamzah Fansuri dan yang kedua oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Wujudiyah mengajarkan bahwa manusia dan alam berasal dari pengetahuan ilahi dan segala sesuatu ada di dalam kandungan Tuhan. Sementara Syuhudiyah meyakini adanya dua zat, yaitu zat yang nyata dan yang tidak nyata. Yang pertama adalah Tuhan
dan yang kedua adalah makhluk atau hamba. Dalam hal ini, Abdur Rauf Asingkili tidak memihak pada Syekh Hamzah Fansuri, namun ia juga tidak mengkafirkan pemikirannya. Abdur Rauf Asingkili memiliki pemikirannya tersendiri, yaitu ia berpandangan bahwa alam diciptakan sebagai tempat tajalli Tuhan. Alam yang termasuk di dalamnya adalah manusia, diciptakan sebatas tubuh tanpa nyawa atau ruh. Asma dan sifatnya lah yang kemudian diberikan kepada tubuh tersebut sebagai ruhnya. Manusia dalam pandangan Asingkili mempunyai dua unsur dalam penciptaan, yaitu a'yan khorija dan a'yan sabita. Yang dimaksud dengan a'yan khorija adalah penampakan luar atau kerangka fisik tubuh manusia, yang juga disebut dengan wujud alam. Sedangkan yang dimaksud a'yan sabita adalah tubuh yang halus atau sesuatu yang tetap ada dalam ilmu Allah. Jika Al-Fansuri memandang manusia sebagai cermin Tuhan, maka Asingkili menyebutnya sebagai bayangan. A'yan khorija merupakan bayangan dari a'yan sabita. A'yan sabita adalah bayangan dari zat Allah. Bayangan bukanlah pemilik bayangan itu sendiri. Bayangan juga bukanlah hal yang berada di luar atau terpisah dari pemilik bayangan tersebut. Artinya, manusia tidak berwujud dengan dirinya sendiri. Menurut Asingkili, inilah yang dimaksud dengan wahdatul wujud atau kesatuan wujud. Setidaknya ada 3 poin pokok yang dapat menggambarkan ajaran tasawuf Syekh Abdur Rauf Asingkili. Yang pertama, tentang hubungan ketuhanan dengan alam. Ia menganut paham satu-satunya yang wujud hakiki adalah Allah, sedangkan alam ciptaannya adalah wujud bayangannya, yaitu bayangan dari wujud hakiki. Yang kedua, insan kamil adalah sosok manusia ideal. Ia memahami insan kamil sebagai kombinasi dari paham Al-Ghazali, Al-Hallaj, dan paham martabat 7. Yang ketiga yaitu tarekat adalah jalan menuju Allah. Kecenderungannya untuk menyelaraskan syariat dan tarekat terlihat sekali ketika ia menjelaskan bahwa tauhid dan zikir sejalan dengan kepatuhan total pada syariat. Dan selanjutnya yaitu tentang karya-karya Abdur Rauf Asingkili. Menurut Az-Zumardi Azra menyatakan bahwa banyak karya-karya Abdur Rauf Asingkili yang sempat dipublikasikan melalui murid-muridnya. Di antaranya yaitu 1. Mirad al-Turab fi Tashil Ma'rifah al-Ahkam al-Syar'iyah li al-Malik al-Wahhab. Pada kitab ini menjelaskan tentang cermin para penuntut ilmu untuk memudahkan mengetahui hukum-hukum syarak dari Tuhan. Kitab ini menjadi rujukan untuk para qadhi atau hakim di wilayah Kesultanan Aceh. Dalam kitab ini, Abdur Rauf tidak membicarakan fikih ibadah, melainkan 3 cabang ilmu hukum Islam dari mazhab Syafi'i, yaitu hukum mengenai perdagangan dan undang-undang sipil atau kewarganegaraan, hukum perkawinan, dan hukum tentang jinayat atau kejahatan. Kedua, karya Tarjuman Al-Mustafid. Karya ini merupakan terjemah dan tafsir Al-Quran pertama dalam bahasa Melayu. Kitab ini banyak dipengaruhi oleh karya Abdullah bin Umar bin Muhammad Syairozi Al-Baidawi, Tafsir Anwar Al-Tanzil wa Asrar Al-Ta'wil, kitab terdahulu yang sudah dikenal mendunia. Namun, Tarjuman Al-Mustafid ini karya Syekh Abdur Rauf Asingkili juga tak kalah mendunia. Kitab ini pernah diterbitkan dalam edisi 2 jilid di Istanbul, Turki pada tahun 1884. Yang terakhir yaitu karya Tambihul Masyi Mansub ila Taruki Al-Qusosi. Pada karya ini berisi tentang mencerminkan perjalanan tasawuf Abdur Rauf dengan gurunya Ahmad Qusosi. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.